Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minggu ini kita belajar terkait dengan bagaimana cara berhitung surplus konsumen dan surplus produsen, baik di pasar persaingan sempurna maupun di pasar monopoli. Minggu lalu kita telah belajar terkait dengan pasar persaingan sempurna dan monopoli dan bagaimana kita lihat surplus. Hanya berhitungannya kita belum tentukan. Nah, saya mungkin sedikit mereview aja ya. Ini kita gambarkan ulang. Ini adalah merupakan marginal cost atau supply dari perusahaan. Kemudian ini adalah demand-nya ya. Nah, ini adalah kalau kita gambarkan, ini adalah quantity dan ini adalah price. Nah, ini yang disebut sebagai surplus konsumen maupun surplus produsen. Oke. Nah, sekarang kita lihat pada kasusnya, kita asumsikan fungsi permintaannya adalah seperti ini ya. Sedangkan fungsi biayanya adalah kita tuliskan seperti ini, yaitu Q kuadrat plus 10 Q. P itu ada price, C adalah cost, biaya, sedangkan Q-nya adalah quantity ataupun produk ataupun output ya. Pertanyaan tentukanlah jumlah dan harga keseimbangan, keuntungan perusahaan maupun surplus konsumen dan surplus produsen. Oke, kita lihat. Nah, karena kita menghitung pada pasar persaingan sempurna, maka hal yang kita harus ketahui adalah P sama dengan MC ya, seperti ini. Oke, price sama dengan MC. Perhatikan, MC kita peroleh dari fungsi cost. MC itu adalah turunan pertama dari fungsi biaya. Kita hasilkan adalah 2Q plus 10. Nah, kita tuliskan seperti ini. MC-nya 2Q plus 10. Ini adalah price-nya. Nah, kita sederhanakan, kita peroleh kuantitinya sama dengan 48. Pertanyaannya berapa P-nya? P-nya kita bisa tuliskan, ya. P-nya bisa kita substitusikan ke dalam Q-nya, maksud saya, substitusikan untuk memperoleh P. Dia akan diperoleh sebesar ini. Nah, dengan mensubstitusikan Q sama dengan 48, maka kita peroleh P-nya sebesar 106. Nah, kita gambarkan berikutnya dalam kurva keseimbangannya seperti ini. Nah, ini yang tadi saya bilang, kita peroleh 48 sama dengan 106. Artinya, kita lihat kuantiti yang dihasilkan 48, 106 ini adalah price. Oke. Sekarang kita hitung keuntungannya. Seperti ini. Nah, kita lihat. Keuntungan itu diperoleh adalah penerimaan dikurangi cost. Ini formulanya ya. Nah, kita substitusikan P dan Q-nya. Dengan demikian kita akan memperoleh keuntungan itu sebesar 2.304. Nah, itu dengan mensubstitusikan Q dan P. Oke. Nah, sekarang surplus konsumennya yang mana? Ya, tentu yang ini kan. Kita menghitung trapesium ini ya. Kita hitung. Nah, dengan menggunakan biasa aja setengah alas kali tinggi seperti itu ya. Nah, kita lihat alasnya itu 48 ya, dikurang 0, kemudian 130 dikurang 106, yaitu jarak ini. Oke. Jarak ini kita hitung, kita peroleh, nah, kita sederhanakan, kita akan memperoleh surplus konsumen sebesar 576. Sedangkan surplus produsennya kita peroleh sama juga formulanya, setengah alas kali tinggi, hanya dia harganya itu adalah jarak antara 106 dengan 10 deltanya ya. Kalau kita lihat seperti ini, makanya digambarkan dulu baru lebih mudah menghitungnya. Nah, ini 48, nah ini dia nilainya, kemudian 106 kurang 10 ya ini. Oke. Nah, di situ kita peroleh surplus produsennya adalah 2.304. Nah, sejauh ini kita sudah bisa menghitung harga dan jumlah keseimbangan pada pasar persaingan sempurna dan surplus konsumen dan surplus produsen. Oke, nah ini surplus produsennya, trapesium ini lagi. Oke, besarannya tadi 2.304. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya kita rubah ke monopoli? Kalau kita ingat monopoli bisa melakukan diskriminasi harga dan bisa menetapkan pada level degree, first degree, second degree, derajat harga ketiga gitu ya. Nah, sekarang kita lihat kasus pertama ini kita rubah ke dalam struktur pasar monopoli. Nah, struktur pasar monopoli kasusnya sama, fungsi permintaannya sama, dan fungsi biayanya sama. Hanya kita asumsikan di pasar monopoli. Ingat, monopoli itu dengan kondisi selalu menentukan harga adalah pada saat MR sama dengan marginal cost atau marginal revenue sama dengan marginal cost. Ya. Jadi nanti kalau kita gambar dia seperti ini, di mana ini MR-nya ya, ini MR-nya.
ini katakan marginal cost-nya. Nah, inilah harga yang ditentukan. Nah, sedangkan kalau PPS kan di sini harganya, kalau monopoli ya di sini. Ini P monopoli, ini Q monopoli. Oke, kita lihat berikutnya. Pertanyaannya dengan kasus yang sama, tentukanlah jumlah harga dan keseimbangan, keuntungan perusahaan, surplus konsumen, surplus produsen, dan bobot kesejahteraan yang hilang. Oke, akibat dari monopoli. Kita lihat. Nah, ini kasusnya masih sama tadi ya. Kita udah tahu tadi cara menurunkannya. Nah, sekarang kita asumsikan monopoli, maka statusnya adalah MR sama dengan MC. MR diperoleh dari turunan pertama dari fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan itu adalah R sama dengan P kali Q, seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat, ini kita substitusikan, kemudian fungsi penerimaan ini kita turunkan. Turunan pertama dari fungsi penerimaan sama dengan marginal revenue. Inilah dia nilainya. Itu 130 dikurang Q. Ketika kita menyamakan MR sama dengan MC, maka kita akan memperoleh Q-nya sebesar ini 40. Sedangkan untuk memperoleh harganya kita substitusikan kepada fungsi harga dengan nilai 40 Q-nya, yaitu kita peroleh sebesar 110. Nah, dengan demikian kalau kita bandingkan tadi, PPS tadi 48 ya, ini 40, lebih sedikit. Sedangkan harga di PPS tadi 106, ini 110, lebih tinggi. Ya, sehingga menyebabkan kadang surplus konsumen itu tergerus oleh harga yang ditetapkan oleh monopoli. Nah, kita gambarkan dalam bentuk keseimbangan. Nah, ini perhatikan. Ini 40 ya. Ini 110 harganya. Kita tarik garis. Nah, ini petakan. Ini sama aja dengan yang tadi. Ya, ini nilainya. Kemudian, yang belum kita tahu adalah yang ini, 130. 130 yang ini kita peroleh dari fungsi MR. Perhatikan MR. Pada saat Q-nya 0, maka pasti ya, Q-nya 0, MR-nya 130. Nah, ini dia. Oke. Pada saat MR-nya 0, berarti Q-nya sama dengan 130. Ini juga. Dalam bahasa lain kan setengah demand ya. Nah, dan biasanya itu, dan harus ini adalah arsiran luasan ini sama dengan yang ini. Oke. Isinya sama. Nah, sekarang kita menghitung tingkat surplus konsumennya. Surplus konsumennya makin sedikit ya di sini ya. Ini dia surplus konsumennya, kita hitung. Yang ini kita peroleh ya 40. Ini 40 alasnya di sini kalau kita lihat. Kemudian tingginya ini 100 delta antara ini ya, 130 dikurang 110. Nah, ini kita perolehnya surplus konsumen 400. Oke. Sedangkan surplus produsennya ada 2 ya. Surplus produsen kita bisa, ini kan bisa kita hitung gini ya. Ini semuanya untuk produsen nih. Nah, ini kan. Nah, pertama biar lebih mudah, kita hitung dulu yang segi 4 nih. Dari yang ini ke sini. Nah, ini kita hitung dulu ya. Yang segi 4 ini kita hitung dulu. Oke. Berarti kita peroleh, karena bukan dia segitiga, langsung aja 110 dikurang 90 yang ini. Oke. Ini dapat 20 ya. Dapat 20 dan 40 kurang 0 yang seperti ini. Oke, kita akan memperoleh 20 kali 40 sama dengan 800. Nah, sedangkan surplus produsen yang kedua adalah kita peroleh dari segitiga ini. Ya. Nah, ini surplus produsen semua. Oke. Ini kita berarti di sini kita pakai setengah alas kali tinggi lagi kan? Ya. Kita buat setengah alas kali tinggi berarti dasarnya 40, 90 dikurang nih 90 dikurang 10, kita dapat 80. Nah, kita kalikan 32 dibagi 2 karena setengah ya, berarti dapatnya 1600. Oke, 1600 berarti total surplus produsen itu adalah 1600 ditambah dengan yang ini tadi SP1 tambah SP2, dapatnya adalah 2400. Oke. DWL-nya adalah tentu trapesium yang ini ya, segitiga yang ini kita hitung. Oke, ini. Nah, ini kita hitung berapa ini besarannya. Jadi cara hitungnya kita bisa, ini kan DWL ya. DWL, dead loss maksudnya. Oke. Ini adalah sama aja, kita setengah alas kali tinggi kita hitung. Nah, tentu kalau kita ngitung itu, maka yang harus kita tahu perbandingannya dengan kepada pasar persaingan sempurna kan. Nah, kita hitung berapa pasar harga di sini kemarin. Yang
ke bawah monopoli. Pada saat persaingan sempurna itu bisa kita hitung. Nah ini 48 sebelumnya kan. Nah ini oke, 48 sebelumnya berarti kita bisa hitung DWL-nya itu ya, alasnya 48 dikurang 40 seperti ini. Oke. Kemudian kita hitung lagi 110 dikurang 90, delta yang ini lagi dapat 20. Maka dapatnya adalah 80 ya. 80 oke, 160 bagi 2 80 ya. Oke. Nah, sekarang kita hitung. Ternyata dengan demikian konsumen kehilangan surplus itu sebesar apa? Tadi kan kita dapat 400 ya. Ya. 400 ini surplus konsumen. Nah, ini dia surplus konsumen 400 yang di PPS itu yang di monopoli yang PPS 576 berarti kehilangan surplus konsumen itu sebesar 176. Nah, ini 176 itulah yang terdistribusi untuk tambahan monopoli sebesar 96, sedangkan kehilangan bobot kesejahteraan kita itu 80 seperti hitungan yang ini. Oke. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.